Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul lagi pada tanggal 11 Oktober 2020 atau tanggal 15 Safar 1442 Hijriah. Kita bisa kembali untuk menimba ilmu di dalam majelis ilmu ini. Alhamdulillah, Ustadz sudah hadir bersama kita. Kita akan membahas lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu pembahasan kitab Fikih Asmaul Husna. Dan alhamdulillah sekarang akan kita mulai. Untuk mempersingkat waktu dan tempat, kami persilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwas sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Pada kesempatan kajian kali ini kita akan memasuki materi baru dari rangkaian judul-judul dalam kitab Fikih Al-Asma'i Al-Husna karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak. Dan materi yang dimaksud adalah pembagian nama-nama Allah menurut kandungan maknanya. Ya, ini yang memiliki buku bisa lihat di halaman 84 ya dari kitab terjemahan terbitan Darussunnah ya. Penulis berkata, di antara kaidah-kaidah yang penting dalam pembahasan nama dan sifat. Ya, di antara kaidah berarti kaidahnya ada beberapa ya. Nah, di antara kaidah tersebut, di antara kaidah yang sangat penting adalah bahwa pembagian nama Allah itu menjadi dua, ya menjadi dua. Yang pertama, nama Allah yang menunjukkan akan sifat muta'addi, yaitu membutuhkan objek. Maksudnya begini, ada nama Allah Subhanahu wa taala yang terletak pada satu ayat atau satu hadis yang nama tersebut ya, ini tentu berkaitan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang di sana ditentukan adanya objek pada perbuatan tersebut. Ini namanya ayat yang
di dalamnya menjelaskan sifat Allah yang muta'addi. Itu berkaitan dengan objek, tentulah objek di sini ya berkaitan dengan makhluknya, berkaitan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena bila Allah menjadi subjek, tentu objeknya adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan ungkapan lain, bila dia ada objek, pasti ada subjek di sini. Nah, subjeknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Objeknya tentulah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu eh, sebuah kalimat yang membutuhkan objek namanya transitif ya. Transitif ya. Kalau nggak salah begitu. Kalau nggak membutuhkan objek namanya intransitif ya. Seperti misalnya saya menendang bola. Kalimat menendang itu kalimat yang membutuhkan objek ya. Kalau berarti sampai saya menendang, muncul pertanyaan menendang apa gitu kan? Seperti itu. Ya. Saya menendang apa gitu. Namun ada kata-kata kerja sifatnya kata kerja gitu, tetapi dia tidak membutuhkan objek. Ya. Seperti saya tidur. Saya tidur. Saya adalah subjek, tidur adalah predikat kata kerja. Nah, di situ kata tidur tidak membutuhkan objek. Beda kalau menidurkan gitu kan, seperti itu. Menidurkan harus ada objek. Saya menidurkan ya siapa gitu misalnya. Nah, seperti itu. Ya. Maka ketika pembagian ini yang pertama yaitu nama Allah yang membutuhkan objek ini ya kita kaji, maka kata penulis nama tersebut mencakup tiga hal. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nama dan sifat yang di situ muncul objeknya ya muncul objeknya. Ini ingat ya, konsentrasi kita ini kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika nama atau dan sifat Allah tersebut berkaitan dengan makhluk yang di situ muncul objeknya, maka pembicaraan tentang Allah itu, pembicaraan tentang Allah sebagai subjek di situ dalam konteks tadi, maka ada tiga hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bahwasanya nama tersebut, ya, atau ayat tersebut memberikan ketetapan nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam konteks kalimat tersebut, ya, ketika dimunculkan objeknya tadi, ya, berkaitan kita dengan menilai Allah Subhanahu wa taala bahwa kita menetapkan memang nama tersebut ya memang untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai subjek ya dalam kalimat tadi. Yang kedua bahwasanya kita menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah kaji pada pembahasan sebelumnya bahwa setiap nama pasti mengandung sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Beda dengan nama-nama manusia ya. Namanya nggak mesti sifatnya seperti itu kan. Seperti contoh kalau namanya Soleh, belum tentu orangnya soleh. Ya, belum tentu orangnya soleh gitu. Mirip beginilah ya. Itu dipanggil itu sini bager, bager atau bader gitu gitu ya. Gitu. Tipis gitu. Namanya bagus tapi kok sifatnya kok nah begitu kira-kira. Tipis seolah-olah orang dengar namanya bagus, ternyata tidak seperti atau kurang seperti yang diharapkan dari nama tersebut. Soleh padahal namanya. Tapi orangnya kok kurang soleh gitu kan. Atau solehnya kurang sempurna misalnya. Ya seperti itu. Beda dengan nama Allah. Kalau Allah mengatakan namanya ada Al-Alim, Al-Alim, yaitu yang maha mengetahui, memang betul-betul Allah memiliki sifat apa? Memiliki sifat maha mengetahui. Allah menamakan dirinya Sami', maha mendengar. Betul-betul Allah memiliki sifat
pendengaran yang sempurna. Allah menamakan dirinya Al-Basir, ya, yang maha melihat. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat itu gitu sebagai zat yang maha melihat. Bukan hanya menyandang nama tapi tidak ada kenyataannya begitu. Nah, itu penting bagi kita memahami bagaimana kita fikih ya, artinya memahami asma Allah Subhanahu wa taala ketika disebutkan nama untuk Allah Subhanahu wa taala dalam konteks misalnya di sini konteksnya adalah berkaitan dengan objek mutaaddi namanya dalam istilah bahasa Arab ya. Mutaaddi namanya yang membutuhkan objek, maka pasti nama itu sekaligus sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, karena itu berkaitan dengan objek tadi, maka ketika kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, maka di sana ada ketetapan hukum atau konsekuensi-konsekuensi ya yang ada ya, konsekuensi-konsekuensi ada pada berkaitan dengan objek tersebut. Bagaimana objek tersebut ya kita kaitkan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti akan di apa? Akan kita urai. Jadi ketika berkaitan dengan objek ya, kita tidak lantas hanya berkaitan oh iya ini nama Allah, iya itu sifatnya. Tidak, tapi ada konsekuensi hukum di situ. Ada konsekuensi hukum di situ. Ya. Tadi konteks satu yang kedua adalah ketika kita melihat nama Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan objek, ya, konteks satu yang pertama kita menetapkan oh itu betul nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita menetapkan nama itu mengandung sifatnya. Mengandung sifatnya. Nah, yang ketiga, ada konsekuensi hukum pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut yang berkaitan dengan makhluknya. Contohnya di sini as-sami'. Masa as-sami'. Ya, sebagaimana tadi yang sudah kita sampaikan, as-sami' itu nama. As-sami' itu nama. Nama bagi siapa? Nama bagi Allah. Apa kandungan sifatnya? Yaitu kita menetapkan sifat mendengar bagi Allah. As-sami' itu nama. Dalam bahasa makna sami' itu mendengar maknanya. Tapi mana itu memang melekat sifatnya untuk diri Allah Subhanahu wa taala. Dia nama dan sekaligus sifat. Itu poin 1 dan 2. Ya. Poin 1 dan 2. Saya ulangi lagi. Ketika kemudian ada lafaz as-sami' itu sebuah nama. Nama bagi siapa? Nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat yang terkandung dari nama itu adalah menetapkan sifat mendengar bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ya, kata sami itu ada hukum dan konsekuensinya yang kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apa? Ketika kita menetapkan Allah memiliki sifat mendengar, maka tidak sekedar kita mengatakan berkaitan dengan makhluknya tadi, mendengar tok. Oh, Allah dengar loh ya ketika makhluk berbicara. Ini berkaitan dengan mendengarnya Allah pada suara-suara yang ada pada makhluk nih. Misal manusia berbicara berdua gitu kan misalnya. Allah mendengar tidak? Mendengar. Ya. Tetapi di situ mendengarnya Allah Subhanahu wa taala pada makhluknya itu dengan pendengaran yang sangat rinci. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya bahkan pada perkara-perkara yang dirahasiakan oleh mereka, yang disembunyikan oleh hati mereka bahkan sekalipun itu terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita sering nggak berbicara dengan diri kita sendiri? Ya, sering nggak? Mungkin yang paling sering kita ajak bicara adalah diri kita. Sebelum istri, anak, orang tua, atau teman-teman dekat kita.
kita sering berkata, gitu kan? Kalau kita lihat ada ya, misalnya sekarang aja nih yang jamaah yang hadir kan, kasih ngomong itu, enaknya kok dengan kajian ini bagi catat nggak ya? Ah gitu misalnya, enaknya kalau dengar kajian gini, eh, saya duduknya di mana ya? Nah itu kan, padahal itu kita belum sampaikan kepada istri kita atau saudara kita, tapi kan kita sudah berbicara, mengajak kepada diri kita, saya enaknya di mana nih? Nah itu kan kita sedang berbicara pada diri kita. Saya enaknya, nah itu. Kalau si apa gitu, kita sering berbicara dengan diri kita. Gitu. Itu Allah tahu apa yang kita bicarakan dengan diri kita. Apalagi kita eh, ungkapkan itu berupa harewas gitu ya ke saudara kita atau teman kita gitu kan. Bisik-bisik gitu. Kita ini rahasia. Nah, ketika mendengar yang Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan makhluknya, maka konsekuensi hukumnya, maksudnya bagi konsekuensi hukum itu maksudnya bukan hukumnya anu enggak, maksudnya hukum, penetapan hukum berkaitan dengan apa pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya gitu loh. Ya, jadi jangan bayangkan kata lafaz hukum itu maksudnya hukum halal haram, bukan maksudnya. Artinya di situ ada konsekuensi penetapan yang kita tetapkan. Namanya dalam itu penetapan hukumnya gitu. Hukumnya kalau Allah mendengar, maka mendengar ya Allah Subhanahu wa taala ya berkaitan dengan makhluknya tadi, itu ada penetapan hukumnya bahwa Allah mendengar bahkan sampai kepada yang rinci sekalipun suara-suara mereka. Ya, sampai kepada suara yang mereka sembunyikan. Misalnya, ya, di sini terdapat dalam surat Al-Mujadilah ayat yang pertama. Misalnya, Allah berfirman, "Qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir." Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan, ya, maksudnya perkataan seorang wanita maksudnya, yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya. Jadi suaminya itu pernah ngomong itu. Ini namanya dalam masalah fikih hukum tihar, yang hukum tihar. Suaminya pernah ngomong kepada istrinya, ya, anti ka dhahri ummi. Ya, kamu itu seperti punggung ibuku. Itu ungkapan bahasa, ungkapan Arab itu. Maksudnya apa? Artinya kalau punggungan berarti di belakang gitu. Artinya di belakang. Artinya tidak berhadap-hadapan lagi. Ya, tidak berhadapan-hadapan lah lagi. Maka si wanita ini merasa suaminya menceraikan dirinya dengan ungkapan yang tidak lugas tadi. Dan dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya tentang hukum tersebut. Yang saat itu Rasulullah sedang berada di rumah Aisyah. Dan jangan bayangkan Rasulullah SAW itu seperti rumah kita. Ya, Rasulullah itu rumah isi-isi kan berdamping-dampingan ya. Tapi kecil-kecil. Ukuran kamar itu saya pernah ditunjukkan video ya. Video sama Syekh itu. Video kita ada Pak grup apa grup para asatid termasuk hampir termasuk kepada sahabat yang di Madinah gitu kan, di Mekah. Itu ngirimkan di grup tersebut, Syekh ada mengambil semacam membuat replika rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayang saya simpan tadi atau udah nggak ada lagi itu. Itu rumah Kak. Jadi gini, kayak persegi panjang.
persegi panjang. Buka dibuka di depan itu satu kasur ukuran 1 meter, 2 meter, buka dua, ya, panjangnya kasur berarti 2 meter ya, ya, panjangnya 4 ke belakang, buka dua, panjangnya 4 ke belakang. Nah, 4 ke belakang ini dibagi dua, jadi 2 kali 2 di bagian muka, 2 kali 2 bagian belakang. Nah, bagian belakang ini kamarnya Rasul, 2 kali 2 kamar tidur, ya. Nah, bagian 2 ke 2 itu semacam ya tempat masak tapi terbuka gitu. Maksudnya hanya berupa kotak tapi nggak ada atapnya, nggak ada tertutupnya, nggak ada. Terbuka. Di situ ya ibarat masak masak pakai kayu bakar di situ gitu. Tempatnya terbuka tapi itu terbuka gitu. Maksudnya terbuka nggak ada atapnya gitu. Artinya kalau kita lihat begitu masuk masuk pintu seolah itu ruang tamunya 2 kali 2, ya, itu ruang tamunya, itu juga ruang masaknya gitu kan, gitu, 2 kali 2. Nah, disinilah para wanita ini, ya, wanita ini itu menyampaikan eh, eh, dia di luar gitu ya, menyampaikan apa, menyampaikan masa tentang suaminya, dan karena ini dia merasa ini aib, dia hanya ingin Rasulullah berdua dengan Rasulullah SAW saja. Rasulullah di ruang depan, dia di bagian luar sekali. Nah, Aisyah itu di kamar. Pertanyaan kita, jauh atau tidak jaraknya? Jauh atau tidak? Jawabannya dekat sekali. Berarti kan kalau Aisyah dari kamar, Rasulullah ada di ruang itu, berarti kan hanya berjarak sekitar apa? 2 meter kan? Kan begitu. Si wanita itu di luar rumah. Dan itu berbisik-bisik. Aisyah tidak bisa mendengar. Aisyah tidak tahu apa yang dibicarakan wanita itu kepada Rasulullah SAW. Tapi Allah menurunkan ayat ini. Qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengar percakapan, ya, keluhan seorang wanita yang mengeluhkan kepadamu Muhammad tentang suaminya. Yaitu suaminya mengungkapkan dengan kalimat yang saya sebutkan tadi. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Nah, di sini konteksnya. Allah mendengar percakapan kalian berdua. Nah, percakapan kalian berdua ini kan objeknya kan. Allah mendengar percakapan. Nah, percakapan itu kan objek. Dalam kalimat bahasa Indonesia kan kita melihat ini subjek, predikat, objek. Subjeknya Allah, predikatnya mendengar percakapan kalian berdua, ini objeknya. Wallahu sami'un basir, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Kata Aisyah, ya, ini kan disebutkan dalam Sahih Bukhari, Muslim juga salah. Itu aku nggak mendengar sama sekali apa yang mereka, ya, bicarakan, saking rahasianya perkara tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala mendengarnya. Nah, wanita ini bernama Khawlah binti, Allah kok saya lupa ya. Pokoknya Khawlah. Maka dia begitu berbahagia itu Khawlah itu ketika turun ayat itu, dialah wanita yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawlah merasa itu kemuliaan. Para ulama menyebutkan ini adalah ayat yang menunjukkan kemuliaan Khawlah gitu. Kenapa? Rahasia yang dia sampaikan tentang rumah tangganya itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim. Sehingga tidak semua para wanita sahabat Rasul itu terabadikan dalam ayat Al-Qur'an, tidak semua. Berarti itu wanita-wanita terpilih gitu kan, luar biasa itu. Seperti itu. Sehingga sampai sekarang Khawlah tetap hadir. Kalau isi-isi Rasul hadir dalam pembicaraan kita, hadir dalam pembicaraan kita, ayat maupun hadis, ya wajar isi Rasul. Kalau ini Khawlah bukan siapa-siapa gitu, orang biasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, kita sampai sekarang terus tahu Khawlah dengan ayat ini. Ini menunjukkan kemuliaan Khawlah itu, wanita tadi. Sampai-sampai Allah, ya, memunculkan perkara tersebut dalam ayat Al-Qur'an Karim.
Nah, kita kembali kepada pembahasan kita tadi, bahwasanya eh, nama Allah yang kemudian diuraikan dalam bentuk yang dihadirkan dalam ayat atau hadis, yang di sana nama tersebut sekaligus mengandung sifat yang ada objeknya tadi, maka kita harus tetapkan konsekuensi hukumnya. Benar Allah Subhanahu wa taala mendengar, bahkan dalam pendengaran yang sangat rinci. Contoh kata nama As-Sami tadi. Allah Sami, nama sifatnya kita menetapkan mendengar bagi Allah Subhanahu wa taala, dan konsekuensi hukumnya memang betul-betul Allah mendengar, bahkan dengan pendengaran yang sangat rinci, sehingga rahasia pun terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada ya bisik-bisik yang berdua, bahkan bisikan kita dengan hati kita, rahasia kita saja Allah tahu gitu ya. Nah, ini kita mendengar, memahami Allah dari sisi itu. Apa sih sebenarnya buahnya buat kita ketika kita mengetahui Allah seperti ini? Artinya ya, jangan coba-coba ya kita membuat sebuah rahasia yang kita merasa rahasia itu tidak akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Itu akan terurai dengan jelas. Gitu. Ya. Faedahnya buat kita, ya kita kan muncul rasa apa? Allah begitu ketat mengawasi kita gitu. Rahasia kita itu tidak ada yang tidak Allah ketahui. Kita mungkin bisa bersembunyi dari istri kita, bersembunyi dari anak-anak kita, bersembunyi dari orang tua kita, bersembunyi dari teman dekat kita, bersembunyi dengan apa? Dengan ya, siapapun, mungkin berkaitan dengan pekerjaan kita, apa segala macam. Iya, tapi kita tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kelak semua apa yang kita ucapkan itu akan dihadirkan. Serahasia apapun ucapan tersebut. Ya. Contoh yang lain kata Syekh, yaitu demikian pula nama Ar-Rahim. Ya, Rahim itu artinya Allah menyayangi, karena ini pembahasannya ada objek, berarti apa? Allah menyayangi ya orang-orang yang beriman. Seperti misalnya bil mu'minina rahima, kepada orang beriman Allah penyayang gitu. Maka ketika kita mendengar kata Ar-Rahim, maka ya, tiga perkara yang harus kita perhatikan. Pertama, kita menetapkan ya itu adalah nama Allah Ar-Rahim. Yang kedua, ya kita menetapkan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Rahim artinya penyayang. Kita menetapkan sifat penyayang bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian konsekuensi hukumnya adalah kita menetapkan bahwasanya Allah merahmati siapapun yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Dari hamba-hambanya. Nah, ini pembagian nama Allah yang dari sisi yang pertama. Ya, contoh-contoh yang seperti nama Al-Ghafur, Allah mengampuni. Ya, dari situ Allah mengampuni pasti ada kaitannya dengan hambanya. Ya. Ar-Razzaq, Allah memberikan rezeki, berarti memberikan rezeki kepada makhluknya. Ya, Allah Al-Karim, Allah memuliakan makhluknya, hamba-hambanya. Ya, dan nama-nama yang lain ya, seperti Al-Basir, Al-Bari, Al-Khaliq, Al-Musawwir, Al-Hafiz, ya, Al-Rab, Al-Qayyum, Al-Ra'uf, ya, Al-Fattah, ya, Al-Afu, Al-Latif, dan yang lain. Ini klasifikasi yang pertama. Ya, ada nama-nama Allah itu konteks dalam konteks ayat dan hadis itu berkaitan dengan ada objek, yaitu makhluk. Yang kedua, yaitu yang ghairu muta'addi, ya, selain muta'addi dan punya nama khusus, namanya sifat lazim namanya. Sifat
lazim. Lazim di sini dalam bahasa Indonesia udah berubah. Ya. Kalau lazim itu di kita diartikan apa? Normal. Ah, ini mah nggak lazim. Artinya nggak biasa, nggak wajar, nggak standar, nggak normal. Itu lazim. Tapi kalau dalam bahasa lazim itu bukan. Ya, lazim itu bukan. Ya. Kalau dalam tata bahasa Arab, dalam ilmu tata bahasanya, ya, kata kerja lazim adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Jadi konteksnya adalah lazim itu adalah kata kerja. Kata kerja. Jadi kita lazim menjadi kata sifat. Tidak lazim artinya nggak normal, nggak wajar. Gitu. Nah, itu sudah beda-beda ya. Nah, perhatikan kata lazim di sini konteksnya, ingat konteks ya tata bahasa Arab ya. Artinya dia adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Kalau membutuhkan objek namanya muta'addi tadi. Ya, bersama dengan Indonesia adalah yang muta'addi transitif, yang lazim artinya intransitif, begitu. Nah, berkenaan dengan nama ini, maka hanya ada dua saja. Kalau yang bagian yang pertama kan adalah ada tiga. Nah, kalau ini hanya dua saja, yaitu pada poin yang pertama dan kedua saja. Yaitu kita menetapkan itu sebagai sebuah nama bagi Allah. Yang kedua, kita menetapkan ada kandungan sifat dari nama tersebut. Seperti misalnya Al-Hayyu. Al-Hayyu. Ini sebuah nama. Bagi siapa? Bagi Allah. Apa kandungan sifatnya? Kita menetapkan sifat hidup bagi Allah. Bahwa Allah itu hidup. Ya, Allah itu hidup. Ya, sifat hidup bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain adalah Al-Azim. Allah Maha Agung. Allah Maha Agung. Al-Azim. Artinya Azim itu adalah nama bagi Allah. Yang kedua, kita menetapkan bahwa nama itu punya sifat. Ya, bahwa Allah yang Maha Agung. Allah yang Maha Hidup, begitu. Seperti itu. Ini tidak dikaitkan dengan makhluknya. Ya, tidak dikaitkan dengan makhluknya. Ya. Tidak dikaitkan dengan makhluknya dari sisi bahwa ya Allah Maha Hidup. Ya, walaupun ketika kita menetapkan Allah Maha Hidup, ya, sebagaimana sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya, hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak seperti hidupnya makhluk. Dan kemudian kita mengatakan bahwa hidupnya Allah berarti Allah tidak saja sedang hidup, tapi Allah juga, ya, kita mengatakan hidup Allah itu ya hidup yang kita juga menetapkan hidupnya Allah itu Allah hidup yang bisa mendengar, kan begitu. Punya sifat-sifat yang lain yang menggambarkan kesempurnaan hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau misalnya ada nggak ya bayi yang lahir hidup kemudian buta, ada tidak? Ada. Maka ketika kita menetapkan Allah hidup, tidak boleh kita mengatakan sekedar hidup doang. Tapi kemudian kita tidak ya sucikan Allah dari kekurangan-kekurangannya. Nggak boleh. Ya, kita harus sucikan Allah dalam pembahasan hidup tadi dengan sifat-sifat yang menggambar kesempurnaan hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup tapi buta itu aib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengatakan hidupnya Allah tentu punya sifat-sifat yang menggambar sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya Allah mendengar, hidupnya Allah melihat, hidupnya Allah mengetahui, seperti itu. Ya. Satu nama tapi ya semua sifat-sifat kesempurnaannya mengelilingi pada nama tersebut. Ya, itu
itu Al-Hayyu. Termasuk yang agung tadi, Allah itu Maha Agung. Maha Agung. Maka semua sifat-sifat yang menggambarkan keagungan Subhanahu wa taala itu berkumpul pada nama Al-Azim tadi, Maha Agung tadi. Cuman dalam konteks-konteks ayat dan hadis ini tidak langsung konteks ayatnya berkaitan dengan makhluk. Ya. Seperti itu Allah Maha Tinggi, Allah Al-Awwal, Allah yang paling awal, Allah Al-Akhir, Allah yang paling akhir gitu. Ya, jadi pembahasan yang ini penulis mengajak kita mengajak kepada kita untuk membangun pola pikir dalam mensifati Allah dengan dua sudut pandang. Dan dua sudut pandang satu adalah Allah berkaitan dengan makhluk termasuk kepada kita. Berkaitan dengan makhluk nama dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala sifatnya berkaitan dengan kita. Ada yang tidak. Ya contohnya tadi kita sebutkan Allah yang paling pertama, Allah yang paling akhir. Itu kan tidak ada konteksnya berkaitan dengan makhluk. Ya. Sampai di sini paham ya? Sampai sini paham ya? Nah, Ustaz. Iya. Memang belajar kok namanya belajar koidah ya, belajar usul ya. Itu memang pelajaran yang memang rada-rada mikir. Gitu. Tapi kalau pola pikir ini itu terbangun dengan baik itu jerok ke ininya ke hatinya ya. Keimanan tuh jadi luar biasa. Kita mengenal Allah dalam sudut pandang yang komprehensif gitu. Itu kaidah yang pertama. Yaitu bahwasanya kita mengklasifikasikan Allah ada nama yang muta'addi dan ada nama yang lazim tadi. Nah, di halaman 83 ya, tadi kan 85, tadi 84, sekarang 85. Ini ada lanjutan pembahasan kaidah tadi. Cuma di sini penulis nggak pakai poin ya. Saya tuliskan sendiri poinnya. Dia di paragraf terakhir di halaman 85. Di antara kaidah penting lainnya, nah gitu. Dalam pembahasan nama-nama Allah, ya, nama-nama Allah yang baik, bahwasanya nama-nama tersebut ada yang memiliki 3 nama, 3 makna. Nah, ini sudah agak berat nih sebenarnya. Yaitu nama yang menunjukkan akan zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, zat Allah Subhanahu wa taala dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, zat dan nama, ya, dengan cara mutobaqoh. Saya agak susah ini menjelaskan mutobaqoh. Kemudian yang kedua ada tadammun dan ada namanya al-lawazim atau al-luzum. Mungkin begini, ya. Mutobaqoh itu artinya ya, yaitu menunjukkan akan kandungan makna secara totalitas, secara keseluruhan. Mutobaqoh namanya. Jadi semua kandungan maknanya itu ada di situ semua. Yang kedua, secara tadammun. Tadammun itu ya bisa juga dilihat dari bagian perbagiannya. Yang ketiga, luzum atau lawazim, dia ada konsekuensi yang menyertai nama tersebut. Yang menyertai nama tersebut. Yang tidak masuk dalam lingkaran di dalam, tapi lingkaran luar, tapi yang menjadi konsekuensi dari lingkaran dalam tadi. Gitu. Ya.
Ini memang agak bingung ini memang kadang-kadang memahami. Ya coba kita lihat misalnya di sini penulis mencoba untuk mempermudah. Misalnya Al-Hayyu, artinya Al-Hayyu itu adalah apa? Allah Maha Hidup kan. Nah, secara mutobako, ya, mutobako, artinya kita menetapkan kesempurnaan kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sempurna. Tidak seperti makhluk. Makhluk itu hidup tapi diawali dengan ketiadaan kan? Betul tidak? Kalau Allah tidak diawali dengan ketiadaan, Allah Maha hidup. Nggak pernah ada kata mati. Nggak pernah ada kata tiada bagi Allah Subhanahu wa taala. Totalitas mana hidup itu. Kita tadinya tidak ada, ya kan? Kemudian menjadi ada. Muncul di dunia, nanti berakhir diiringi dengan apa? Dengan kematian. Betul kan? Ada kata mati dan ada kata tiada. Diawali dengan ketiadaan, kemudian diiringi dengan kematian. Kan gitu. Ya tidak ada lafaz hidup secara mutlak bagi kita sebagai makhluk. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu kata pun yang berkenaan dengan mati bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini secara mutobako seperti itu. Jadi saya nggak bisa menerjemahkan mutobako dengan satu kata dalam bahasa Indonesia. Nggak ada masalahnya. Tapi mana mutobako itu artinya komprehensif. Kandungan maknanya komprehensif. Ya, saya sebutkan tadi Maha hidupnya Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak diiringi dengan kebinasaan atau kematian. Beda dengan kita. Hidupnya kita tadinya belum nggak hidup. Kemudian setelah itu nanti kita akan binasa dengan kematian. Ya. Tapi kan nanti dibangkitkan lagi hidup terus sampai di akhirat kan gitu ya. Iya, tetapi kata mati itu menyertai kita. Ada kata mati di situ. Mati dari dunia kita. Kita mati di dunia ini nanti. Ya. Apalagi sebelumnya ada kata tiada. Kita tuh berawal dari ketiadaan kemudian muncul baru ada. Adapun Allah tidak seperti itu. Nah itu secara mutabak. Sedangkan secara tadamun juz'iyah kalau dalam bahasa itu part itu jus perbagian gitunya. Secara tadamun ya itu bahwasanya hidup itu adalah sifat yang lain dari seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala gitu. Kan Allah punya sifat mendengar, gitu kan? Punya sifat agung, punya sifat mulia, punya sifat dermawan, punya sifat mengampuni, memberikan rezeki, ya memuliakan, menghinakan, mengangkat dan merendahkan gitu kan. Maka hidup merupakan satu bagian dari sifat-sifat Allah yang lain. Itu maksudnya. Dan tinjauan tadamun juz'iyah, maka hidup merupakan satu bagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya secara tadamun. Dia part ya. Jadi dia bagian dari sifat-sifat Allah yang lain. Al-Hayyu tadi. Adapun secara mutabaqah tadi tinjauan kita adalah apa? Bahwasanya kehidupan Allah adalah kehidupan yang sempurna begitu. Secara mutabaqah. Kemudian ada lagi namanya al-lawazim. Nah, yang lawazim ini konsekuensi dari hidupnya Allah. Ini sudah saya jelaskan tadi bahwa hidupnya Allah bukan sekedar hidup. Kalau makhluk kan hidup
tadi kan ketika hidup ada yang cacat, ada yang ini. Nah, Allah tidak seperti itu. Hidupnya Allah, maka lawazimnya hidupnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah harus lawazimnya ya yang menjadi tuntutan bagi hidupnya Allah harus juga sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ya Allah mendengar, bukan sekedar hidup saja tapi hidup dengan mendengar yang sempurna. Tidak ada cacat dalam pendengaran Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya lawazim namanya. Yang di luar dari kata itu tetapi dia yang harus ada untuk menggambarkan kesempurnaan dari sifat Allah tadi, dari zat Allah tadi. Tidak sekedar kita menyatakan Allah hidup, tapi kemudian ya kita tidak hadirkan yang lain yang menjadi tuntutan hidupnya Allah agar hidup itu sempurna. Ya tadi, ya mendengar, melihat, berkuasa, mengetahui, berilmu, itu ada sifat-sifat yang lawazim yang memang yang harus kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat penyertaan tadi. Agar apa? Agar makna hidup itu tergambar dengan makna yang sempurna. Dan tadi saya contohkan, kalau makhluk kan hidup tapi ada yang buta, ada yang tuli, ada yang cacat, segala macam. Maka hidupnya Allah tidak seperti itu. Dengan hidup yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala, itu namanya tinjauan lawazim namanya. Sifat-sifat lain yang harus kita tetapkan bagi sifat Allah yang tadi, yang pertama yaitu Hayyu, Al-Hayyu tadi. Ya, bagi zat Allah tadi, bagi nama Allah tadi. Ini kaidah yang kedua. Nah, ada lagi tersisa kaidah yang ketiga dan keempat, masih tentang pasal yang sama, pembagian nama Allah, perut kandungan maknanya, tapi kita simpan di pertemuan akan datang. Ya. Karena kalau di bahas sekarang bisi jebol itu teh iya gitu sekarang geus ngebul sih kan oke Nah, Ustaz, ngebul Ustaz. Ya kita cukupkan sampai halaman 45, nanti kita akan bahas di halaman 46 pada waktu 86, maaf bukan 40. Tadi kita sampai di halaman 85, berikutnya kita akan bahas pada halaman ke-86 di paragraf yang pertama. Itu kaidah yang lainnya dari pasal ini. Ya. Baik, sampai di situ. Silakan barangkali kalau ada yang mau bertanya. Maka untuk yang mau bertanya, silakan untuk menyalakan mikrofonnya atau bisa juga di chat di kolom chat yang tersedia di meeting ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembahasan yang pertama dan kedua ini, kelompok pertama dan kelompok kedua, kaitannya dengan mungkin nggak bisa dikelompokkan juga dengan zatiyah dengan fi'iliyah itu, Ustaz. Jelas. Ini pengembangan pembahasan, Pak. Ya. Jadi kalau dzatiyah berarti nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak berkaitan dengan makhluknya. Ya. Betul. Kemudian yang berkaitan dengan makhluknya namanya fi'liyah. Nah, ini dikembangkan lagi. Ya, jadi ini semacam materi pengembangan dari dzatiyah dan fi'liyah. Betul sekali. Tidak bisa kita lepaskan dari pembahasan yang sebelumnya, ya. Dari pembahasan nama Allah terbagi menjadi dzatiyah dan fi'liyah. Sangat berhubungan. Sangat berhubungan. Artinya begini, Pak. Disinilah kita lihat kedalaman ilmu para ulama. Artinya mereka bisa saja membahas itu satu rangkaian sekaligus. Iya kan? Tapi mereka pecah-pecah. Agar terbentuk dulu secara dasar pemikiran orang yang belajar, baru kemudian mereka perluas lagi. Karena apa? Ketika diluaskan memang harus sangat luas, nggak bisa dikaji dalam sekaligus. Nah itu, ya. Jadi betul sangat berhubungan dengan dzatiyah dan fi'liyah.
Jadi Ya, yang jazakallah. fi'iliyah masuknya ke kelompok yang pertama ya, Ustaz ya. Saya lihat Zatiyah ini masuk ke kelompok yang kedua. Itu enggak, Ustaz? Kurang lebih begitu Iya, kayaknya. iya. Sebenarnya yang pertama juga pasti masuk berarti. Pertama masuk ya, Ustaz. Iya, kalau Zatia memang lebih banyak ke kelompok yang kedua, Kelompok Pak. dua ya. Betul. Kelompok dua Kelompok ya, yang betul. kedua. Ya. Kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua. Hanya saja memang kita lihat eh, pada pembahasan sebelumnya tidak dibahas tentang tinjauan mutobako, tadamun dan lawazim. Ya, Ya, gitu kan. ya, iya, Ustaz. Nah, ini yang disebut dengan perluasan materi. Ya, Ustaz. Perluasan materi. Syukran, Ustaz. Ya. Iya. Ya, maka untuk yang lain yang mau bertanya silahkan. Halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam Barakallahu warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Oke, barakallah. Kalau kalau ini kan berkaitan dengan nama-nama Allah ini, saya nangkepnya adalah terkadang ini saya pengen cerita aja, Ustaz. Terkadang segala sesuatu kan apa yang tadi Ustadz bilang bahwa apa yang ada di benak kita pun sebetulnya Allah tahu gitu ya Ustadz. Iya. Atau ketika kita berbicara kepada diri sendiri aja Allah tuh tahu gitu. Allah Iya. mendengar apa yang tapi ini saya mau mengatakan bahwa mungkin ini salah satu proses atau gimana Ustadz ketika ujug-ujug ada gitu kata keluh-keluhan dalam diri kita mengeluh ketika mendengar atau ada ngelihat kejadian sesuatu, loh kok begini sih, kenapa sih ini begini, tapi ketika kita sadar, astagfirullah, astagfirullah ya Allah, maaf ya Allah. Saya baru apakah itu salah satu proses seperti itu adalah pembelajaran atau gimana Ustaz? Iya. Apa ya? Bagaimana kita menyederhanakan masalahnya ya? Jadi ada situasi yang memang bisa kita anggap itu proses pembelajaran sehingga namanya orang belajar, ya namanya salah ya pasti terjadi ya namanya orang belajar gitu kan, seperti itu. Maka kita wajarkan saja kondisi itu gitu, wajar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di saat kita menyadari, ya kan ada kan orang belajar salah tapi dia tahu salah itu sedang terjadi gitu. Sebelumnya dia tidak merasa bahwa itu salah, ya. Tapi tahu karena dia belajar, kemudian setelah kesalahan terjadi dia sadar itu salah. Maka jenis kesalahannya dilihat apa bentuk kesalahan. Ada kesalahan-kesalahan yang itu tidak ada udzur bagi orang yang bagi baru belajar pun tetap dia mendapatkan ada konsekuensi hukum. Ada. Contoh misalnya, ada orang lagi belajar motor. Lagi belajar gitu. Tiba-tiba nabrak orang atau nabrak warung orang gitu. Apakah kemudian kita mengatakan kepada tukang warung, Pak, saya lagi belajar motor gitu kan. Kemudian tukang warungnya, saya nggak perlu dong, bisa tukang warungnya kan minta ganti tuh. Kemudian kita berdalih bahwa saya lagi belajar dong Pak, masa saya harus ganti? Kan saya lagi belajar. Ya nggak bisa. Ada konsekuensi hukum itu bagi orang yang baru belajar. Tapi ketika itu nabrak warung orang, tetap harus diganti warungnya. Paham ya? Maka tergantung kasus per kasus. Ya, kesalahan orang yang baru belajar itu apa bentuk kesalahannya? Dan begitu juga berkaitan dengan kita melihat tadi. Itu kita harus melihat ini
ini kesalahan yang dihukumi dosa atau tidak. Nah gitu. Nah kalau dihukumi salah, apakah salahnya itu salahnya salah kecil, salah sedang, salah besar gitu kan, seperti itu. Betul. Nah itu yang kedua ya, kalau kita melihat suatu permasalahan. Yang ketiga bahwasanya ketika orang itu belajar, maka pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar. Saya berikan contoh misalnya untuk kepada manusia saja. Ya, kita memang tetap harus mengganti, tapi orang itu nggak akan keki-keki teing gitu. Marah-marah amat gitu karena kita sedang belajar gitu kan. Walaupun dia memaklumi lagi belajar, tapi dia minta ganti gitu. Beda ketika yang melanggarnya itu orang yang orang yang sengaja misalnya menabrak tuh kena mabok gitu kan. Tentu orang itu saling minta ganti, barjang tuh tukang mabok itu tonjok heula meureun gitu. Ya gitu kan. Nah, itu kan beda ya. Nah, seperti itu. Nah, hanya saja bahwa yang ketiga ini pembahasan saya gini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa saja menghukum kita atas kesalahan kita dari apa yang kita ungkapkan dalam hati kita gitu kan. Tetapi Allah mengajarkan kepada kita doa ya, doa yang ketika kita salah itu dalam hati kita pun ya agar Allah memaafkan, seperti doa Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami karena kami lupa atau karena kami melakukan kesalahan yang kami tidak sadari itu tuh salah gitu. Kita minta pemaafan untuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kasus tersebut gitu. Mungkinkah nanti berulang? Mungkin. Maka konteks sedang belajar tadi itu menjadi berubah menjadi status yang orang sudah tahu tapi lupa atau lalai, tidak memberikan perhatian lebih kepada hatinya yang sudah mendapatkan ilmu gitu kan. Maka kesalahan itu dilihat ini orang yang memang tidak tahu atau orang sudah tahu tapi lalai. Nah begitulah dalam kita mensikapi ungkapan-ungkapan hati kita gitu. Kita ini selalu pasang selalu sensor kepada hati kita atau tidak. Nah, kembali kepada di situ gitu. Usaha kita sebagai manusia seberapa kuatnya, seberapa ketatnya kita peduli dengan hati kita, dan sisanya tentu doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga selalu hati kita dan memaafkan kesalahan atau kelainan-kelainan kita gitu. Kalau seandainya kita tidak berbuat salah, maka berarti kita bukan manusia, malaikat. Malaikat, betul. Ya. Kalau kita tidak berbuat salah, maka Allah Maha Pengampun itu tidak bisa terwujud. Makanya Rasulullah bersabda, "Lau annakum lau lam tusnibu la dhahaballahu ankum wajaa qauman yusnibun wa yastaghfirun wa yaghfiru lahum." Atau kama qala Rasulullah SAW. Dalam hadis yang sahih dari riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian sudah tidak lagi berbuat dosa, maka Allah akan lenyapkan kalian. Lalu Allah akan datangkan lagi kaum yang baru, yang berbuat dosa, lalu kemudian mereka beristighfar, minta ampun kepada Allah, lalu Allah akan ampuni dosa-dosa mereka. Itu artinya memang Allah tahu namanya kita ini manusia, itu nggak mungkin tidak berbuat dosa. Makanya saya sering menyampaikan begini. Kita kan tidak mungkin berbuat dosa, pasti berbuat dosa. Lalu ujian keimanan kita apa? Yang diujinya apa? Yang diujinya apa? Seberapa bagus kualitas bertaubat kita. Paham tidak? Paham. Berbuat dosa kan suatu yang nggak mungkin tidak kita lakukan, kan pasti itu. Lalu Allah menguji kita sebagai orang beriman dari sisi apanya? Dari sisi seberapa bagus kualitas bertaubat kita. Bertaubat itu penting. Allah besar. Jazakallah khairan. Ustaz. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan untuk menyalakan mikrofonnya. Ini hari Ahad ini agak tenang ini karena nggak ada yang olahraga, ya nggak ada apa.
musik. Jadi nyaman Biasa ya kalau Ustaz ya? jam 5 kalau Sabtu udah riuh ya sama orang pakai. Oh gitu. Justru malah Ahad yang nggak ada ya. Ustaz. Ya, ya sebulan sekali lah ibaratnya. Oh, Kan kalau ditetapkan hari Ahad kan di sono no komplain. Iya Ustaz. Mungkin Ana mau bertanya Ustaz, terkait ini Ustaz, nama Allah yang Maha Mendengar, As-Sami. Begini Ustaz, pertanyaannya adalah, Allah kan mendengar sampai ke dalam hati kita Ustaz. Eh, Bagaimana cara untuk menjaga hati ini agar tetap ya istilahnya sensor itu selalu ada Ustaz, di Ya, dalam diri kita Ustaz. Mungkin itu pertanyaan Ustaz. iya, baik. Iya, kalau sensor itu selalu ada, cuman kita hidupkan atau tidak gitu. Kayak CCTV itu selalu ada dalam diri kita, cuman kita hidupkan atau tidak CCTV-nya. Ya, untuk selalu kita bisa menghidupkan CCTV kita gitu kan, itu perkara yang mustahil. Karena kalau kayak begitu, ya, kalau begitu ya berarti kita bukan manusia lagi. Ya, gitu. Perkara yang mustahil. Ya. Apa buktinya? Kalau lagi tidur, kita tidak bisa mengontrol hati kita kan. Betul. Cuma karena lagi tidur Allah maafkan gitu kan, seperti itu. Ya. Termasuk ketika lupa. Ya lagi bangun tapi lupa. Makanya ada beberapa perkara yang lupa itu Allah maafkan. Contoh misalnya lupa ya di siang hari bulan Ramadan kita makan. Udah habis 1 piring baru sadar lagi puasa saya. Ada nggak kejadian seperti itu? Ada itu. Bukan saya tapi ada jamaah. Setelah 1 piring baru sadar, itu nggak sengaja itu. bulan Ramadan loh. Tidak bisa selalu kita ini. Gitu, seperti itu. Ya. Tapi yang menjadi masalahnya adalah begini. Yang menjadi masalahnya, oke, dalam konteks itu kan lupa ya. Lalu bagaimana dengan lalai? Nah, itu perkara yang lain. Jadi, kita memang tidak menghidupkan CCTV kita. Di sana orang dihidupkan gitu. Ibaratnya maling ini udah mau masuk rumah. Siapa maling di sini? Setan. Udah siap akan mencuri iman kita, kan gitu. Ya. Tapi kita tidak hidupkan CCTV kita untuk segera kita langsung bisa menangkap akan ada yang masuk, kemudian kita pasang pengaman, kan begitu. Nah, disinilah pertanyaan baru muncul. Bagaimana agar kita bisa selalu menghidupkan sensor tersebut? Gitu. Yang pertama adalah apa? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang membolak-balikan hati kita tadi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak akan sanggup mengendalikan selalu diri kita. Tidak akan sanggup. Tidak akan sanggup. Ya, itu yang pertama. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Ya, dengan doa yang Rasulullah SAW sering baca dan saya sering sampaikan ulang-ulang di sini malah ya itu dengan doa ya Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Gitu. Ya. Yang kedua adalah kalau ibarat iman itu kita adalah pohon, maka pohon itu akan subur. Kita harus melakukan 2 cara. Yang pertama, pemupukan. Yang kedua, memagari supaya tidak ada parasit dan hama yang merusak pohon yang sudah kita pupuk tadi. Seperti itu. Demikianlah kesuburan iman kita pun demikian. Kita harus memupuknya. Memupuk. Agar sensor itu kuat harus selalu kita pupuk. Ya, agar kualitas sensor kita itu tetap bagus, maka pemupukan itu penting. Nah, disinilah yang kita kenal, yang kita sebut dengan apa? Dengan amal soleh. Kita harus selalu mengkondisikan. Nah, itu konsepnya. Selalu mengkondisikan untuk selalu beramal soleh. Sibukkan selalu diri kita itu dengan beramal soleh. Itu kondisi.
Itu apa strateginya, pemupukan di situ. Apa aja? Ya amal soleh itu kan banyak. Saya kira antum sudah tahu lah mana apa saja amal soleh tersebut. Bisa sholat, saum, ya sedekah, menjauh silaturahim, baca Quran, dikir, macam-macam. Ya macam-macam. Kemudian waspadai. Nah, waspadai. Ya parasit-parasit atau hama-hama yang akan merusak. Nah, itu masuknya dari dua pintu. Kalau hama itu. Dua pintu yang merusak hati. Pertama, dari pintu syubhat. Yang kedua, dari pintu syahwat. Maka waspadai syubhat. Bagaimana antisipasi syubhat? Kita harus terus belajar. Supaya apa? Supaya sekecil apapun syubhat itu langsung bisa kita tangkis. Langsung bisa kita tepis. Maka semakin kita belajar, semakin banyak ilmu yang kita miliki, maka semakin kuat ya pertahanan kita dalam menangkis syubhat-syubhat dalam berbagai macam bentuk ragam. Yang kedua ada pintu syahwat. Itu syahwat. Ya, nafsu gitu. Macam-macam. Itu bisa masuk nafsu itu bisa dari pintu makan. Makan yang berlebihan. Ya. Kalau orang banyak makan, syahwatnya tepuk-puguh syahwatnya banyak makan. Ya. Menggelora jadi nggak selesai atau jadi banyak tidur. Kalau sudah mager teh non malas gerakan kalau kata orang sekarang. Maka itu akan apa? Menipiskan sensor kita. Kalau kita sudah malas gerak, sudah malas beraktivitas dalam rangkaian ibadah, itu akan menipiskan sensor kita. Pintunya dari banyak makan tadi. Makannya berlebihan. Ya. Apalagi kalau kita lihat dalam tinjauan kesehatan jelas dari makan ini berbagai macam penyakit itu bermunculan gitu ya. Seperti itu. Yang ketiga kasratul kalam. Yang kedua kasratul kalam ya. Syahwat itu di antaranya adalah kita terlalu banyak berbicara. Maksudnya berbicara pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Termasuk apalagi banyak berbicara dalam perkara-perkara dosa. Gitu. Yang ketiga adalah terlalu banyak ngumpul pada kumpulan kembali yang melalaikan. Yang keempat, kasratun naum, terlalu banyak tidur. Terlalu banyak tidur. Itu pun juga sama dapat mengeraskan hati sehingga sensor kita tuh ya kualitasnya kurang bagus. Seperti itu. Ya, jadi kita kumpulkan yang pertama doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pupuk hati kita gitu dengan amal-amal ketaatan. Semakin banyak ketaatan itu semakin ini. Yang ketiga, ya pahami dua pintu yang merusak hati, yaitu pintu syubhat dengan pintu syahwat. Nah, paling tidak ini tiga hal dan ini diterapkan pada apapun dari permasalahan agama. Tiga perkara itu. Ketika kita punya masalah apapun dalam hidup kita, maka tiga kunci. Berdoa, karena doa itu ada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala pada doa tadi. Kita menggantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala akan hidup kita, baik hidupnya hati kita ataupun hidupnya kita dalam dunia. Doa. Ya. Yang kedua, ya, pupuk iman kita dengan amal soleh. Yang ketiga, waspadai penyakit-penyakit yang mengotori hati kita. Yang itu dibagi menjadi dua lagi. Apa? Syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat. Nah, kalau kita sudah memahami ini dengan detail, insya Allah ya kita tidak akan terlalu bingung lah. Ya namanya kesalahan pasti terjadi kan. Seperti yang saya sebutkan tadi. Tetapi itu tidak akan membuat kita panik. Gitu. Kita tahu apa yang kita lakukan. Dan kita tahu
dari pintu mana kita akan mengadakan recovery bagi hati kita gitu. Ya, Allah alam bisawab. Satu lagi pertanyaan terakhir kalau ada. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, bagi ini pertanyaan terakhir. Mangga yang mau bertanya silakan dibuka mikrofonnya. Ya, Ustaz. Bapak? Ya, mangga. Kalau ini apa namanya, dengan zikir pagi dan zikir sore itu salah satu bentuk penangkal yang tadi, bukan Ustaz? Iya, jelas Pak, jelas. Jelas ya? Iya, jelas. Ya, di antara dalil bahwa zikir pagi dan sore itu dapat menangkal apa, terutama menangkal ini Pak ya, menangkal setan ya, yang ini ya, untuk menggoda kita ya. Yang tadi situ kan ada ayat kursi yang kita baca. Ya, berdasarkan ya dari setan sendiri kan yang menyampaikan kan dalam riwayat itu ketika ditangkap oleh Abu Hurairah kan, yang kelihatan pada saat itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia minta dilepaskan karena ketangkap sampai 3 kali, dan 3 kalinya dilepaskan, dan dia memberikan berita bahwa baca ayat kursi itu kalau dibaca pagi hari bisa menjaga diri dari sore hari, dibaca sore hari bisa menjaga diri sampai kepada pagi hari, kan seperti itu ya. Dan ketika berita itu disampaikan Rasulullah SAW, maka Rasul mengatakan ya qad sadaq wa in kadu wa in kana kaduban, dia benar walaupun aslinya dia itu pendusta karena setan gitu kan. Tapi Rasulullah benarkan ayat kursinya. Bukan berarti boleh belajar dari semua orang, yang penting benar gitu kan. Kita bilang baik-baiknya saja, yang bukan begitu maksudnya. Karena kalau Rasul yang menetapkan ini baik dan tidak. Kalau kita yang baru belajar nggak bisa. Kita mengatakan kita belajar dari siapa saja, nanti kita ambil yang baik. Loh, kita menentukan baik ya. Emang kita dalam posisi kita orang yang belajar kan nggak bisa memutuskan mana baik dan tidak. Ya, nah itu seperti itu. Jadi di sana ayat kursi memberikan keutamaan seperti itu. Hanya saja begini saja, bahwasanya musuh kita itu selain setan adalah hawa nafsu kita. Nah, kalau hawa nafsu itu kita yang mengendalikan. Cuma memang setan melihat melalui pintu hawa nafsu inilah ya setan mendapatkan teman yang soulmate gitu ya, teman yang cocok gitu kan, hawa nafsu. Ya, kalau kita bisa udah berdoa pada Subhanahu untuk melindungi kita dari tipu setan, tapi kita tidak memasak sensor yang perlu untuk mengendalikan hawa nafsu kita, maka ini juga menjadi lemah juga pertahanan gitu kan, seperti itu. Ya. Jadi artinya hidup kita di dunia memang selalu terjadi pergulatan. Di dunia adalah pergulatan, perang kan di dunia itu antara hawa nafsu kita dengan keimanan kita. Akan begitu. Oleh karenanya, selalulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama doa agar diwafatkan dalam keadaan yang baik. Artinya dalam keadaan di mana kita memang iman sedang kuat, nafsu kita bisa kita kendalikan, setan sedang menjauh, kita dalam keadaan sedang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah wafatkan kita dalam kondisi seperti itu. Nah, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan seperti itu yang kita kenal dengan husnul khatimah tadi. Karena kita itu selalu tiap hari itu terjadi peperangan batin kita antara iman dan maksiatan. Selalu tiap hari. Tiap detik seperti itu. Hati kita itu mudah berbolak-balik. Ya. Oleh karenanya terus berusaha tapi ada lalai, cepat kembali. Maka Nabi bersabda, ya, kullu bani Adam khata' wa khair khata'in at-tawwabun. Setiap anak-anak manusia itu, anak-anak turunan Adam itu banyak melakukan kesalahan. Pasti itu. Namun sebaik-baik mereka adalah yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi tidak dibiarkan nanti tobatnya kalau udah tua, nanti tobatnya tahun depan, tobatnya itu enggak. Nah, kesalahan kita adalah ketika kita salah dalam bertobat. Di antaranya apa? Menunda-nunda pertobatan. Nah, gitu. Seperti itu. Allah alam bisawab, ya mungkin kurang lebih itu yang bisa kita kaji pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa terus memperbaiki iman kita. Ya, dan kita terus bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wafat dalam keadaan Allah telah mentobati dosa-dosa kita, ya mengampuni kesalahan kita dan menerima semua amal kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Nuhun, Tad. Ah, Hati-hati jalan, Tad.